Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Amalia. Buat teman-teman yang udah tahu aku, terima kasih. Buat yang belum, kenalin, aku ini adalah orang yang ingin selalu belajar dan aku ingin fokus di dunia pendidikan dan kemanusiaan. Makanya sekarang aku pengen sharing tentang pendidikan, tentang dakwah, tentang kemanusiaan di YouTube ini karena aku udah lama gak bikin konten. Dan aku pengen sekarang seriusin YouTube ini biar dakwah aku, cerita aku, inspirasi aku bisa untuk banyak orang dan banyak lagi pahalanya. So, dukung aku dengan cara subscribe YouTube ini. Dengan begitu teman-teman udah mendukung aku 100% sama aku setelah sekian lama banget aku gak bikin konten. Sekarang aku mau bikin konten. Pertama, aku pengen lebih serius lagi di YouTube. Yang kedua, karena sekarang kesibukannya udah mulai gak terlalu padat walaupun sekarang aku lagi nyusun skripsi. Ketiga, aku pengen dakwah di YouTube ini biar pahalanya semakin luas. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini aku mau cerita pengalaman aku tentang cadar karena banyak banget yang DM dan nge-WA aku. Nah, gimana sih awal mulai bercadar dan bisa seistiqomah ini? Istiqomah, apakah yang terjadi sebenarnya? Aku mau cerita sekarang, oke? Oke teman-teman, konten yang sekarang aku mau sharing tentang cadar. Pengalaman aku, perjuangan aku, awal mulanya seperti apa, dan banyak lagi. Karena ini adalah konten yang paling ditunggu, paling ditanyain, dan paling ditagih sama teman-teman aku. Dan yaudah deh, sekarang aku cerita tentang cadar ini. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi. Tolong ambil baiknya dan tinggalkan yang buruknya karena aku masih tahap belajar, oke? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, kapan sih aku dicadar? Oke, kapan? Kalau waktunya, setahu aku dicadar itu tahun 2017 di tengah bulan lah kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu aku nggak sengaja. Jadi sebenarnya cadar ini gak diniatin. Karena dulu itu ada teman aku yang minta tolong untuk diiklankan produknya. Produknya itu kerudung sama cadar melalui Instagram. Jadi aku tuh pakai dan awalnya aku gini, "Mi, ini ada endorse, gimana dong? Ambil jangan," gitu. Terus kata Umi teh, ya udah kalau cuman endorse doang ya udah pakai, gak masalah gitu, asal jangan terus-terusan gitu. Itu adalah komentar pertama yang Umi ucapkan tentang cadar. Karena apa? Karena kalau boleh diceritain, jadi maaf ini untuk semua keterbatasan ilmu pengetahuan kita. Jadi kita berpikir bahwa ya udah cadar itu hanya untuk para istri Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi, dan kita bukan. So, aku gak pernah niat untuk pakai cadar, aku gak pernah mikir bisa sejauh ini pakai cadar karena dulu emang gak niat. Dan setiap aku lihat teman aku yang pakai cadar gini, ih dia kenapa sih dicadar, emang cari ketenaran ya? Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah, nggak aku ucapin, cuman emang aku dalam hatinya kayak gitu karena aku nggak niat sama sekali untuk dicadar. Astagfirullahaladzim, bener-bener kayak tabu banget pengetahuan aku tentang cadar. Dan saat itu aku ya udah nggak pernah pakai lagi. Makanya pertama aku pakai cadar tuh nggak niat untuk menutup aurat aku, untuk kehidupan aku, nggak, karena memang real pure untuk endorse doang. Itu pertama. Oke, sesudah itu cadar cuman disimpan di lemari dengan rapi, gak pernah aku sentuh, gak pernah aku lihat apalagi dipakai. Nggak, akhirnya teman-teman ngajak aku kajian. Ini kajian yuk di Transmart, di Masjid Agung Transmart, terus di Masjid A, Masjid B. Udah, yuk kajian. Di situ tuh aku lihat teman-teman aku, ih kayaknya adem, lihat wanita bercadar, ih mereka anggun lah ya pakai cadar, ih mereka kayaknya lebih gimana ya, lihat wanita bercadar bener-bener ya lucu dalam artian ya mereka menutup aurat tapi mereka tidak membatasi mereka saat mereka mencari ilmu gitu dan sebagainya. Kayak nanti aku mau coba. Nah disitulah hidayahnya. Jadi setiap aku lihat kajian tuh mau dong gitu. Hingga akhirnya aku ke kamar bawa, beresin ini cadar masih rapi, gak pernah aku pakai lagi. Terus akhirnya di kajian itu aku pakai, itu ngerasa nyaman banget sumpah ya, kayak Insya Allah kayak beda banget, beda saat kita pakai masker sama pakai cadar tuh beda. Jadi rasanya tuh ini
ngerasa bahwa terjaga. Maksud terjaga gini, aku setiap mau ngelakuin kesalahan, misal mau gibah tuh kayak astagfirullah, mau tuh dicadar gitu, masa masih pakai masih gibah. Terus mau ngelakuin astagfirullah, mau dong dicadar. Walaupun aku mengakui bahwa kesalahan kayak ngomongin orang astagfirullahaladzim tuh kayak yang terus sampai sekarang tuh harus dilawan. Cuman dengan dicadar ini aku mikir ya segala dosa dan maksiat yang mau aku lakuin teh astagfirullah. Jadi si cadar ini tuh emang jadi kayak alarm buat aku loh, yang aku rasain saat itu gitu. Hingga akhirnya aku pakai cadar setiap kajian. Jadi kalau dulu tuh kan aku di kosan, jadi setiap pakai cadar tuh orang tua aku nggak tahu, dan aku mikir ya udahlah nggak masalah. Ternyata pikiran aku salah. Orang tua aku nggak mau kalau aku dicadar. Karena apa? Karena tadi keluarga aku mikirnya kalau cadar itu ya untuk istri Nabi, anak-anak Nabi, dan kita bukan. Dengan pakaian syari aja itu cukup gitu. Makanya pas Umi tahu tuh udahlah nggak perlu. Umi khawatir katanya orang lain ngomongin kamu gini. Terus aku mikir ya udah Tumi udah nggak apa-apa, lagian aku nggak kayak gimana, gak fanatik atau gimana ya, biasa aja sih gitu. Janganlah kata Umi teh, Mi please kata Umi, enggak setiap hari, cuman buat kajian doang kata Umi teh gitu kan. Kalau ke kampus sih aku masih buka cadar gitu kan. Ya udah Umi biasa aja. Lama kelamaan aku sering ikut kemanusiaan sama teman-teman aku di komunitas Life for Ummah, kayak galang dana di Car Free Day. Aku tuh pakai cadar pasti. Terus aku posting kan di sosial media gitu sambil ngajak teman-teman untuk donasi. Saudara aku lihat kayak sepupu aku komen, kamu kok kenapa sekarang dicadar? Umi sama Abi udah tahu gitu kan. Aku udah tahu kata Umi teh. Terus kita ketemu kan, kamu ngapain sih dicadar? Jangan berlebihan. Terus kayak mereka tuh masih video-video yang tuh liatin cadar itu hanya untuk ini gitu. Terus aku mikir ya udah sih kata Imite, aku juga masih belajar, dan jujur sampai detik itu aku belum mempelajari tentang cadar. Jadi kata para ulama cadar itu kayak gimana tuh aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu ya. Pertama aku pakai cadar atas dasar kenyamanan dan alarm itu. Jadi aku nggak pernah mengkaji kata ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan ulama-ulama lain tuh tentang cadar kayak gimana. Makanya pas aku ditanya kayak gitu, aku cuma bilang ya apanya juga masih belajar ya, akunya karena nyaman. Terus kata keluarga aku, kata sepupu tadi, ya kamu kalau mau ngelakuin sesuatu tuh harus tahu dasarnya. Terus kayak disitu kayak ya udah liatin, kata aku mau mempelajari tentang cadar. Terus di saat itu aku mau pelajari tentang cadar dong. Dan memang ada beberapa pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada yang memubahkan gitu. Jadi nanti aku tulis deskripsi lebih jelasnya di bawah biar teman-teman sambil belajar juga. Terus ya udah aku tahu. Jadi setiap ada yang tanya sepupu aku, kamu kenapa? Ya karena ini loh. Ya udah biarin gitu. Hingga akhirnya sampai situ aja nggak cukup buat yakinin sepupu aku, keluarga aku gitu. Terus aku ketemu sama uwa aku kan, kamu tuh ngapain sih pakai cadar? Kamu tuh Syiah, kamu tuh ikut ajaran sesat. Itu kayak aku ditembak habis-habisan di depan banyak orang, kayak ya Allah, sakit hati, sedih, kaget, malu semuanya karena aku digituin. Kayak enggak kok, aku nggak ikut ajaran sesat. Terus kenapa kamu kalau kegiatan untuk ini itu kalau di luar katanya pakai cadar terus? Kamu aja kalau berangkat nggak pakai cadar, tapi saat di postingan udah di sana pasti dicadar. Ya Allah, kata Emite, aku tuh mau ngejelasin sama orang tua kayak aku kayak gitu kan, mereka lebih tua dari aku ya, kayak gimana gitu, kayak mau ngelawan dah bukan untuk dilawan, mau dikasih pengertian tentang dalil kayaknya bukan lagi waktunya, karena mereka tuh punya prinsip sendiri yang tadi bahwa pertama cadar itu hanya untuk istri Nabi dan anak-anak Nabi, sedangkan kita bukan, berarti kita nggak usah. Yang kedua, karena orang-orang yang punya kekurangan, maaf bibir sumbing dan sebagainya, makanya mereka tuh, kamu ngapain sih, kamu kan gak bibirnya gak sumbing, ngapain kamu pakai cadar, udah liatin aja kamu tuh cantik.
Astagfirullah, maafkan keluarga aku ya Allah atas semua kekurangan dan keterbatasannya. Makanya aku sekarang maklum aja gitu kalau orang tua aku kayak sepupu saudara aku masih kayak gitu. Tapi aku juga masih pelan-pelan ngasih tahu, Bu, sebenarnya kalau cadar itu boleh kok kalau kondisinya gini. Karena aku berpegang teguh pada mazhab ini gitu. Tapi mereka tuh kayak, ya Allah, pernah dong aku pengen nangis banget. Jadi aku sengaja datang ke rumah untuk ngebilangin ke Umi sama Abi. Terus gini, lu ngapain cina di cadar? Mimi cina anak Umi tuh pakai cadar tuh ngiluan ajaran sesat, sosokan cina kos nuheuh gitu. Pengen nangis banget. Jadi katanya kayak yang bener aja pakai cadar, kayak yang bener aja di sini di kerudung kayak baik-baik aja, padahal di luar gak bener ikutan ajaran sesat pakai cadar gitu. Aku pengen nangis banget. Di situ ada Umi sama Abi, gimana perasaan mereka? Hingga akhirnya Umi sama Abi nggak memojokkan aku, mereka diam. Terus Umi ngebela aku kayak, dan anaknya juga anak-anak, katanya gitu, anak-anak. Lagi pencarian jati diri, kata Umi gitu. Ya harusnya dikasih tahu dong, malu sama tetangga. Dibiarin anaknya sesat kayak gitu, gimana kalau mau pengaruhin anak orang dan sebagainya. Disitu kayak pengen nangis banget. Cuma aku ke kamar, terus dia pulang, aku nangis terus. Besoknya saudara aku lapor, jadi pasti lapor, nih liatin tuh di postingan si ini tuh pakai cadar tuh ikutan kegiatan apa. Pasti dia laporin ke Umi terus. Kayak Umi awalnya kayak ya udah nggak apa-apa, biarin aja, nanti sama Umi dikasih tahu gitu. Hingga akhirnya Abi dulu yang ngomong sama Umi, Umi kasih tahu Teh Umi, jangan dulu pakai cadar, katanya. Pertama, keluarga mah udah mikirnya masih tabu. Yang kedua, ingat gak, ada mahasiswa yang ngebom dan ada mahasiswa bercadar ngebom. Yang keduanya ada muslimah dicadar lagi naik bus terus diturunin gara-gara disangka teroris. Ingat gak? Nah, kalau Abi ngelarang aku karena Abi takut, Abi khawatir kalau aku tuh jadi sasaran fitnah. Abi gak mau kalau di jalan aku dianiaya sama orang lain, walaupun aku gak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Cuman kalau Abi tuh lebih ke khawatir aku jadi sasaran fitnah, itu aja. Makanya Abi bilang, Mi, bilangin ke Teteh, jangan dulu pakai cadar. Udah pakai kerudung syar'i yang Teteh selama ini pakai aja cukup. Jadi Abi tuh gak berani untuk ngobrol langsung ke aku, jadi lewat ke Umi dulu. Terus Umi bilang ke aku, Teh, Abi bilang, jangan dulu lah, katanya. Orang tua tuh khawatir, bukan ngelarang. Karena sekarang lagi musimnya kayak gini, wanita bercadar semua di pojokan, anak pesantren semuanya difitnah. Udah tuh ngerti gitu. Tapi aku kekeh gitu, karena aku udah nyaman banget sama cadar. Ya Allah, kata Imi teh, gimana ini ngeyakinin orang tua. Dan saat itu kondisinya benar-benar campur aduk gitu. Saat aku pengen benar-benar istiqomah, tapi keluarga aku sendiri, sedangkan orang tua adalah ridho aku untuk menjalani sesuatu kan. Terus saat itu aku ngobrol sama Umi berdua di kamar, ingat, Mi, kata aku teh, Umi tahu kan sekarang tuh kita lagi hidup di akhir zaman. Setiap segala sesuatu itu diputar balikan faktanya. Kayak Rasulullah aja pernah bilang, kita itu ibarat disuguhi dua pilihan. Yang satu itu karena yang satu itu kita disuguhi api yang membara, yang satu lagi kita disuguhi air. Kita disuruh milih. Terus kalau kita milihnya air, kita pengen yang tenang-tenang aja, menghindari fitnah. Kita pengen segala satunya dilakukan dengan aman, gak mau ada ujian. Kita milih air. Tapi hakikatnya itu kita terjerumus oleh hawa nafsu, oleh duniawi yang benar-benar menipu. Kalau kita memilih api, sejatinya kita tuh lagi diuji, dan ujian itulah yang mengantarkan kita ke surga nih gitu. Tau nggak? Umi dijawab kayak gitu gimana? Umi nangis, bener-bener Umi nangis kayak gitu. Uminya juga, karena akunya emang pelan-pelannya Uminya nggak dengan nafsu marah-marah gitu, tapi aku ngomongnya kayak gitu. Dan itulah yang Teteh maksud,
kenapa teteh sekarang pengen dicadar? Karena teteh ngerasa sekarang akhir zaman, teteh ngerasa cadar inilah yang melindungi teteh. Karena teteh kan sekarang aktif kegiatan untuk kegiatan sosial, untuk ikuti acara ini, menghadiri acara ini itulah. Dan inilah yang teteh rasa yang melindungi teteh. Teteh nggak bisa selamanya minta Umi sama Abi ngedampingi teteh ikut acara A, ikut acara B untuk ngedampingi teteh, kan nggak bisa. Umi punya kesibukan sendiri sama Abi. Maka cadar ini yang melindungi teteh. Dan teteh sadar bahwa ini akhir zaman, pasti banyak banget fitnah buat kita. Kalau menurut teteh, dengan semua berita yang ada di dunia ini, di berita di TV ini bahwa wanita bercadar itu teroris, teteh justru nggak pernah mikir untuk dibuka, tapi mikir untuk ya udah kita buktikan bahwa wanita bercadar itu nggak seperti yang mereka kira. Kita nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh, kita nggak ngebom, kita nggak ini, ya kita mah melakukan kebaikan gitu. Terus Umi nangis kan di situ, nangis bener-bener nangis sejadi-jadinya. Kita di kamar berdua, ingat aku. Terus Umi nangis, terus Umi, oh gitu teh katanya, ya udah Umi izinin teteh, tapi tolong jaga diri, tolong teteh bisa menyesuaikan kapan teteh pakai cadar, kapan teteh enggak. Dan jawaban itulah yang sampai saat ini aku lakukan. Jadi Umi sama Abi itu ridho aku pakai cadar, dan Umi itu udah nggak peduli orang lain mau ngomongin apa, Umi bisa jelaskan. Biarkan anak Umi nyaman dengan apa yang mereka pilih, yaitu cadar. Sekarang Umi bisa ngebela aku di saat tetangga aku, saudara aku, sepupu aku ngomongin tentang cadar, Umi ngedukung aku. Bahkan aku sekarang gak peduli sehebat apapun orang lain menghina aku, nyecibir aku, yang penting aku udah punya ridho Umi dan Abi. Karena Umi sama Abi sekarang udah tahu, jadi Abi dapat jawaban aku dari Umi dengan apa yang aku udah jawab gitu. Hingga akhirnya Umi sama Abi ngeridoin. Tapi perlu teman-teman tahu, maksud menyesuaikan di situ karena memang profesi aku sebagai kepala sekolah. Jadi aku kalau nemuin guru, nemuin orang tua murid untuk acara yang menyangkut sekolah, apalagi ngajar, pasti aku buka cadar. Karena memang secara psikologisnya ketika anak melihat ekspresi kita, artikulasi kita saat mengajar, apalagi aku ngajarnya anak TK, maka itu lebih mudah memberikan pembelajaran kepada anak daripada kita membuat anak bingung. Itu ngomong B atau P, itu ngomong L atau R gitu kan, mereka nggak tahu. Tapi kalau kita lihat secara maksimal, insya Allah pembelajarannya juga gampang. Makanya itulah alasan sebenarnya aku juga nggak seterusnya dicadar, aku juga masih buka tutup. Cuman sekarang aku tahu dalilnya, aku tahu dasarnya, aku tahu di mana menempatkannya. Hingga akhirnya sekarang aku tenang karena udah dapat ridho orang tua gitu. Terus teman-teman, reaksi teman-teman kelas aku saat dicadar, alhamdulillah mereka nggak memperlihatkan reaksi yang aneh-aneh. Cuman mereka nanya aja, ih Mi sekarang kamu dicadar ya, Mi kamu sekarang dicadar ya, ya gitu. Sehingga sampai-sampai ada teman aku Aisyah yang ngebela, katanya gini, udah jangan nanya kayak gitu terus, itu udah pilihan ilmu. Jadi kayak mereka ngehargain pilihan aku, dan aku juga bisa menempatkan sama teman-teman aku juga nggak mikir lo gak mau sama ini si ini pakai cadar aku minder, nggak ada yang kayak gitu. Aku bergaul dengan baik, bisa melakukan hal dengan baik juga. Terus teman-teman, Allah memperlihatkan kekuasaannya teman-teman. Ini yang dulu mikir ya udahlah pakai cadar, buktikan bahwa kita adalah muslimah yang memberikan rahmatan lil alamin. Kita memberikan kasih sayang, kita membuktikan kita nggak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya udah jangan dilepas cadarnya. Tapi sekarang Allah ngasih kekuasaannya apa? Sekarang banyak banget orang yang nggak pernah mikir cadar sama sekali, sekarang pakai cadar. Kerudung yang langsung pakai cadar, terus apapun tentang cadar. Untuk apa? Untuk melindungi diri mereka dari COVID-19, dari virus itu. Kalau bukan kekuasaannya Allah, kita nggak pernah bisa melakukan hal ini. Sekarang saudara aku, keluarga aku, kalau lihat aku nggak pakai cadar, kok kamu nggak pakai cadar?
Terus nenek aku nelpon dari Jakarta, jangan kemana-mana, pakai cadar terus. Alhamdulillah. Jadi kayak kepuasan Allah tuh bener-bener ada gitu. Yang dulunya aku kayak, ih ya Allah, keluarga aku mau mikir aku tuh dasar Syiah. Itu nggak nanggung-nanggung ngomong di depan siapapun, dasar Syiah. Tapi sekarang alhamdulillah, aku kalau keluar rumah pakai cadar tuh percaya diri. Kalau di rumah takut bener-bener ngebut banget kalau di rumah pakai cadar. Tapi sekarang mah udah santai alhamdulillah. Jadi memang Allah itu akan menguji seseorang ketika dia khusyuk dan fokus terhadap sesuatu. Kalau kita lagi ketika kita lagi istiqomah untuk bercadar, maka Allah bakal menghadirkan ujian-ujian untuk mempertanyakan, untuk menguji sejauh apa, sebesar apa keseriusan kita untuk dicadar. Begitupun yang lain. Dan untuk cadar ini ya alhamdulillah sekarang Allah udah ngasih hidayah buat aku. Alhamdulillah aku pengen mulai istiqomah. Setelah aku dicadar, aku ngerasa bahwa ini adalah pilihan terbaik aku. Walaupun aku belum istiqomah saat aku ngajar, aku harus lepas cadar karena aku punya alasan tertentu yang tadi udah aku jelasin. Yang kedua karena ya dengan cadar ini bisa meminimalisir, maksudnya bisa lebih ngepres dosa-dosa aku yang biasanya aku lakuin dan menjaga muruah aku. Muruah itu jadi kayak kita bisa melakukan kayak orang lain, tapi kita menahan karena kita menjaga diri kita. Kayak ya aku bisa aja nongkrong di pinggir jalan gitu, rame-rame gitar-gitaran sama orang lain, nyanyi-nyanyian di pinggir jalan, diliatin orang lain atau sama cowok cewek gitu, bisa aja. Cuman karena muruah itu ingin menjaga, ya dengan cadar itulah aku membatasi diri gitu. Kayaknya aku bukan tempatnya lah di situ gitu. Terus selanjutnya aku ngerasa aman ketika kemana-mana aku pakai cadar. Soalnya kan aku aktivis, jadi pasti setiap kegiatan itu dari A ke B ke C. Terus cadar inilah yang benar-benar melindungi aku untuk bercadar. Karena insya Allah itu pasti menjaga hambanya yang ingin menjaga dirinya sendiri. So buat teman-teman yang pengen dicadar atau udah kepikiran untuk dicadar, teman-teman boleh pakai. Awalnya ya coba aja dulu, teman-teman nanti ngerasa nyaman. Bahkan ketika teman-teman lepas cadar tuh kayak ngerasa dilepas dari yang biasanya dipakai tuh beda gitu, maksudnya ada yang hilang lah maksudnya gitu. Terus teman-teman juga kalau misal keadaannya darurat, teman-teman mau dibuka di saat keadaan tertentu, itu nggak dosa sama sekali karena Allah itu ngasih keringanan sama kita. Dan itu bukan berarti kita mempermainkan cadar. Terus ketika orang lain menguji kita buktikan yang terbaik. Kita jangan sampai goyah karena omongan mereka. Karena ketika kita membuktikan, Allah pun mendukung, Allah pun memberikan jalan untuk kebenaran tersebut. Hingga akhirnya kayak sekarang aja, orang yang dulu ngecibir kita, kamu mau cadar, sekarang mereka dicadar kemana-mana karena takut virus itu. Ya itulah Allah, begitu mudahnya Allah. So teman-teman, itu cerita aku tentang cadar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau teman-teman mau ngasih saran untuk video selanjutnya, boleh komen di bawah ini. Teman-teman juga boleh share. Jangan lupa untuk subscribe. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.